Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak, Ibu semuanya dalam keadaan sehat, lancar pekerjaannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi bersama saya, Heri Wicaksono SHMH, di saluran channel Solusi Hukumnya HWA. Nah, pada kesempatan hari ini akan sharing tentang pengetahuan hukum, apa saja tipsnya supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian terhindar dari jerat perkara hukum narkotika. Nah, banyak hal yang belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Apa saja sih Pak yang diatur dalam undang-undang narkotika yang dilarang, ya, sehingga jika dilanggar itu akan menjadi persoalan hukum. Nah, banyak masyarakat masih awam dan tidak memahami apa saja sih yang dilarang itu, ya kan? Nah, pada kesempatan ini saya akan bertukar pikiran memberikan tiga hal yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian jangan sampai lakukan, jangan dilakukan. Supaya apa? Supaya terhindar dari jerat perkara narkotika. Nah, tentunya hal ini sangat penting kita ketahui supaya apa? Supaya kita bisa menjelaskan, mengedukasi anak-anak kita, kerabat kita, dan saudara-saudara kita, ya, terutama orang-orang yang kita sayangi, supaya tidak ikut terjerat dalam perkara hukum narkotika. Karena apa? Ancaman hukuman di perkara narkotika itu tidak ringan, ya, tidak ringan. Ancaman ada yang minimal 1 tahun, ada minimalnya, ada yang minimal 4 tahun, ada juga 5 tahun, dan ancaman hukuman maksimalnya adalah ancaman hukuman mati. Baik Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, 3 hal tersebut yang Bapak Ibu, saudara-saudaraku wajib ketahui adalah, yang pertama adalah 1. Hindari sebagai penyalahguna narkotika. Waduh, penyalahguna itu apa Pak? Penyalahguna itu kan artinya luas, Pak. Betul sekali. Nah, yang dimaksud penyalahguna di sini adalah menggunakan narkotika tanpa izin, ya, menggunakan narkotika atau bahan-bahan obat-obatan terlarang yang masuk dalam kategori narkotika tanpa izin, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang baru tahu, menggunakan ini kan dalam tanda kutip mengkonsumsi, ya kan, mengkonsumsi, ya. Banyak sekali sekarang remaja-remaja itu mengkonsumsi obat-obatan seperti pil-pil untuk sakau itu, untuk apa namanya, pil penenang, pil koplo, kemudian ada apa namanya, ekstasi, ya, supaya bisa gedek gitu. Nah, kategori obat-obatan itu masuk ke dalam kategori narkotika atau obat-obatan yang dalam pengawasan. Nah, menggunakannya saja itu masuk sebagai penyalahguna. Itu yang perlu diketahui. Selain obat-obatan, narkotika-narkotika yang lain, contohnya sabu-sabu, mungkin putau, heroin, ganja, atau dan sebagainya, yang Bapak Ibu kenal jenis-jenisnya, menggunakannya juga itu masuk dalam kategori penyalahguna. Nah, penyalahguna ini itu masuk di dalam yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu. Hal ini diatur di dalam pasal 127. Di dalam pasal tersebut ada golongan-golongan yang dimaksud. Jadi golongan-golongan apa saja yang dikonsumsi penyalahguna itu, dan ada ancaman hukumannya berapa, ya.
Tapi kita tidak detail ke sana, tapi saya menjelaskan bahwasanya hindarilah kegiatan penyalahguna ini. Nah, lantas bagaimana Pak kalau yang ternyata memang ada keluarga saya pakai, kerabat saya pakai, menggunakan, mengkonsumsi, anak saya juga sudah terlanjur terjerumus Pak. Bagaimana saya supaya menghindarkan mereka dari jerat hukum itu Pak? Nah, kalau sudah begitu, silakan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku membuat laporan. Jika memang penyalahguna ini masih di bawah umur, maka orang tuanya lah wajib melaporkan. Melaporkan kemana? Ke instansi penerima laporan. Nah, di dalam hal ini ada BNN, ada lembaga sosial masyarakat yang mengurusi rehabilitasi, ada instansi rumah sakit khusus yang ditunjuk pemerintah untuk menangani rehabilitasi ya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, tidak usah khawatir jika memang ada kerabat, putra-putrinya, saudaranya yang masih di bawah umur, maka wajib melaporkan ya bahwa yang bersangkutan atau anak-anaknya itu menjadi penyalahguna. Di situ nanti pihak-pihak yang tadi sudah saya sebutkan akan melakukan upaya-upaya pencatatan dan kemudian melakukan rehabilitasi hingga penyembuhan. Hal ini untuk memutus tentang penyalahgunaan narkotika ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini yang harus Bapak Ibu pahami lagi adalah terlibat dalam semua hal yang terkait dengan peredaran narkotika. Ya, apa saja peredaran itu dari hulu ke hilir, mulai dari produksinya, ya, perdagangannya. Kalau perdagangan ini melibatkan ke luar negeri berarti mengekspor, kalau mau membeli dari luar negeri berarti mengimpor, gitu. Kemudian mengangkutnya, sarana pengangkutannya, ya ini. Apalagi pengangkutan, transportasi, transportasi pengangkutan tadi ya termasuk ya. Kemudian hal-hal itu semua yang terkait di dalam nomor 2 tadi terlibat dalam peredarannya. Jika tidak memiliki izin, maka ini masuk dalam kategori peredaran gelap. Nah, itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Jadi poin yang kedua yang harus dihindari adalah terlibat dalam semua hal kegiatan peredaran gelap narkotika. Ya, ada produksi, ya, memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, ya, membawa tanpa sengaja. Wah, itu membawa tanpa sengaja itu kan baik diketahui atau tidak, ya. Mungkin ada putranya kemarin pengalaman menjadi korban, bahwasanya dia dititipi barang dari temannya, ternyata ketika di jalan ada operasi polisi, tertangkap kedapatan membawa narkoba. Nah, itu juga termasuk ya, termasuk. Jadi mohon kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, edukasilah keluarga saudara, edukasilah keluarga saudara, anak-anak saudara, kerabat-kerabat saudara, supaya memahami ya, supaya mewaspadai tentang modus-modus peredaran narkotika ya. Nah, hal-hal ini perlu disosialisasikan, perlu sekali disosialisasikan di tingkat sekolah-sekolah ya, di tingkat lapisan masyarakat yang terkecil seperti RT, RW, kelurahan. Ini harus disosialisasikan bahwasanya peredaran gelap narkotika itu sesuatu hal yang terkait dengan kegiatan peredaran tanpa izin, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga adalah ada pemufakatan jahat, terlibat dalam pemufakatan jahat. Loh, Pak, pemufakatan jahat itu apa, Pak? Nah, ini juga yang banyak masyarakat belum memahami ya. Pemufakatan jahat itu ada 2 orang atau lebih ya, 2 orang atau lebih bersekongkol. Ya.
atau bersepakat, mereka ini saling membantu, ya kan, melaksanakan, ya, kemudian melakukan, gitu, menyuruh. Nah, salah satunya ada yang menyuruh, ya, itu masuk dalam kategori pemufakatan jahat. Nah, pemufakatan tentang apa? Tentang poin 1 dan poin 2 tadi, ya. Pemufakatan tentang poin 1 dan poin 2, gitu. Memfasilitasi, ada yang memfasilitasi, ya kan. Terus ada yang memberikan konsultasi, ya. Kemudian masuk di dalam sebuah kelompok tertentu yang terlibat dalam poin 1 dan poin 2. Itu juga termasuk dalam kategori pemufakatan jahat yang dilarang oleh undang-undang narkotika, ya. Tiga hal ini adalah hal penting yang kalau dihindari, insya Allah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian terhindar dari jerat hukum persoalan narkotika. Nah, di sini saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, bisa mensosialisasikan, ya, apa saja sih yang tidak atau dilarang menurut undang-undang narkotika. Karena banyak sekali adik-adik kita, anak-anak kita yang masih SMP, ya, tidak tahu hal tersebut. Tahunya pokoknya narkotika ya jangan dipakai, kalau dipakai itu masuk penjara, ya kan. Padahal jika melakukan di tahap yang poin 3 tadi itu, walaupun dia tidak pakai, dia juga bisa terlibat perkara hukum, gitu loh. Contoh nih, ada beberapa kasus yang pernah saya alami adalah dia bertiga, dua orang temannya ini pemakai narkotika. Teman dari kecil di kampung, ya kan. Suatu saat mereka bertemu dan si A ini mau berangkat kerja dan bertemu dengan dua temannya ini yang akan membeli narkoba. Kemudian didatangilah si A ini. Aku mau beli ini. Urunan. Mau tak? Urunan. Loh, aku nggak pakai kok. Ya masuk kon nggak gelem nguruni aku, kurang ada duitku ini. Ya. Nah, pada akhirnya dia memberikan uang urunan. Ya. Nah, setelah berlalu, kedua orang ini beli, ternyata waktu pulang setelah dari membeli barang haram tersebut, ditangkap polisi. Nah, di situ dikembangkanlah kasusnya, dikembangkanlah perkaranya. Kamu membeli ini siapa aja, untuk siapa? Siapa yang nguruni? Nah, si A terlibat akhirnya. Siapa yang membeli? Saya sama si B sama si C. Untuk siapa ini barangnya? Dari mana uangnya? Uangnya dari si A, Pak. Si A ikut urunan. Itu masuk kategori pemufakatan jahat. Ya, hal-hal yang demikian ini kadang tidak disadari oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, saudara-saudara kita, ya kan. Itu termasuk kategori tindak kejahatan yang diatur di dalam undang-undang narkotika. Demikian sharing pengetahuan dari saya. Saya harap penjelasan kali ini bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku suka dengan penjelasan saya, suka dengan video ini, saya mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Tonton terus channel saya. Insya Allah akan selalu berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan hukum, supaya Bapak dan Ibu memahami aturan-aturan hukum dan terbebas dari ancaman hukuman yang sudah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat beraktivitas. Jumpa lagi di video yang akan datang.